Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu dengar nada ini kira-kira kalian hatinya senang atau sedih? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Ini adalah takbir. Takbir itu membesarkan siapa? Alhamdulillah. Membesarkan Allah. Kita makhluk kecil. Kalau kita dilihat dari bulan, kita ini kecil. Konita cuma sak kecil upil. Iya Pak, emang Karena dilihat dari tempat yang tinggi. Adik-adik yang dimuliakan Allah, ada yang tahu enggak siapa pernah lihat bintang di malam hari? Orang yang lihat bintang di malam hari itu sama. Penghuni langit lihat kita juga seperti bintang di malam hari. Bercahaya, syaratnya satu. Rumahnya dipakai untuk ya Allah malah main apa? Untuk ngaji, bagus. Untuk zikir, untuk sholat sunnah, dipakai untuk ibadah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adek, salawat 1 kali dapat pahala 10 kali. Mau? Adek-adek coba rasakan, bedakan. Allahu Akbar. Rasa? Coba subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Tiap kalimat thayyibah mempunyai rasa sendiri-sendiri. Tapi untuk sholawat rasanya beda. Coba mau sholawat yang mana? Alik sholawat yang paling disenang ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azrimi zalimin bizalimin. Ini Pak Alek senang. Kenapa? Karena Pak Alek pengen jadi orang yang selamat, biar orang yang nggak selamat pada antem-anteman dewe-dewe. Oke, ada yang dimuliakan Allah. Kali ini Pak Alek mau mengkisahkan tentang Fathul Mekah. Pak, temanku namanya Fathul, Pak. Ada yang tahu Pak Mas Fathul? Semangat enggak kira-kira yang namanya Fatih? Ada yang namanya Fatih di sini? Ada yang namanya Fatih? Kelas 1 ada yang namanya Fatih? Ya, menangan enggak, Dek? Menangan Pak. Fathul Mekah adalah kemenangan Mekah. Adik-adik, Pak Alif mau tanya, dulu Islam ada di Mekah atau di Madinah? Rasulullah lahir di Mekah atau di Madinah? Rasulullah lahir di Mekah. Lalu hijrah ke Madinah. Di Madinah membuat pusat pemerintahan. Jadi presiden yang pertama. Nabi Muhammad SAW. Presiden umat Islam yang pertama. Pak, Hokage, Pak, Hokage. Anak sekarang namanya Hokage. Dek, inilah hebatnya Rasulullah SAW. Saat sampai Madinah, membuat perjanjian dengan orang-orang Madinah. Di Madinah bukan Kristen, Dek, tapi Yahudi. Orang Yahudi. Nah, buat perjanjian dengan orang Yahudi. Namanya apa tuh? Piagam Madinah. Ini persamaan hak asasi yang terjadi, yang tertulis saat itu.
Siap? Tepuk satu. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, saat Islam mulai jaya, banyak kabilah-kabilah masuk Islam. Kemarin Pak Alif sempat cerita, ada orang Arab Badui dari gunung datang. Kabilah itu pemimpin suku, satu suku. Kalau sekarang berarti ada orang dari Bruno datang ke Purworejo. Bruno tahu Bruno? Oh, enggak tahu. Bener siapa yang bener? Nah, jauh-jauh dari bener sekolah di SDIT. Nah, sama orang dari Arab kampung datang ke Madinah masuk Islam lalu mengajak kampungnya masuk Islam. Satu kampung banyak yang masuk Islam. Kalau kita berarti ada yang dari benar, oh yuk sekolah ini SDIT Salsabila. Satu kampung SDIT, satu kampung anak-anak kecilnya pada masuk sekolah ke SDIT. Akhirnya satu mobil jemputan sendiri dari benar. Wah ya, Mas. Kamu naik mobil jemputan apa diantar berapa? Tuh, satu mobil sendiri dari benar. Ada yang dimuliakan oleh Allah. Sama setelah perang Uhud, perang Badar, saatnya tiba Rasulullah mengajak pasukan Islam kemana? Ke Madinah. Saat ini ada yang cerita yang paling unik, yang paling senangi. Setiap kabilah bawa bendera masing-masing. Setiap suku bawa benderanya masing-masing. Lalu baris yang rapi, lalu tadi takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abu Sufyan saat itu yang masih kafir ketemu sama Rasulullah. Mau berunding, takut kalau orang Islam nyerang Madinah, orang-orang Madinah pada di akhirnya Abu Sufyan ketemu Rasulullah. Ya Rasulullah, saya takut kalau orang Islam nanti datang menyerang Madinah, menyerang Mekah, kita semua akan dibunuh karena kita dulu pernah nyiksa orang Islam. Rasulullah beri jaminan keselamatan kepada siapa? Abu Sufyan. Akhirnya Abu Sufyan masuk. Masuk Islam dulu kan belum mati. Abu Sufyan masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, siapa yang masuk Ka'bah, dia selamat. Masuk ke dalam Ka'bah. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, dia akan selamat. Siapa yang masuk di dalam rumahnya, dia akan selamat. Karena apa? Ternyata rombongan Islam datang ke Mekah banyak sekali. Satu rombongan kayak kemarin 17-an pada baris. Longgo, tegap, maju. Jalan. Ya, kan banyak banget itu. Ada lomba berbaris di kampung kalian? Sama. Umar bin Khattab karena terkenal suaranya paling keras, Umar bin Khattab tugasnya apa deh? Luruskan barisan. Hoi, yang di depan, barisnya yang lurus, jangan mereng-mereng. Umar bin Khattab suaranya keras, setan pun takut sama Umar bin Khattab. Karena ketegasan Umar bin Khattab. Adik-adik, benar. Saat umat Islam masuk ke dalam Mekah, terdengar takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah masuk, tidak ada perlawanan, perang tanpa lawan. Orang Mekah tidak ada yang lawan. Ikrimah bin Abu Jahal, Ikrimah anaknya Abu Jahal, takut dia lari. Meninggalkan Mekah, takut kalau karena dulu bapaknya paling jahat terhadap orang Islam. Ikrimah melarikan diri. Akhirnya di akhir cerita nanti Ikrimah masuk Islam. Mosok madang permen, ngemot permen ya. Oh, ada yang dimuliakan oleh Allah. Saat itu pasukan Islam masuk ke dalam Mekah. Apa yang dilakukan? Membersihkan kota Mekah
dari patung-patung. Ada patung Lata, patung Uzza, patung Pokemon. Masa ada Pokemon? Nah, pokoknya patung-patung yang disembah pada dihancurkan, diambrukkan. Patung yang ada di dalam Ka'bah dikeluarkan. Setelah selesai, tidak ada berhala di kota Mekah. Bilal bin Rabah melepaskan surbannya, melepaskan jubahnya yang besar, melepaskan bajunya besi, lalu naik ke atas Ka'bah. Naik ke atas Ka'bah. Ya, apa yang dilakukan Bilal? Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adik-adik, ternyata saat Bilal azan semuanya tenang, tidak ada yang ngomong kayak kita. Oh, Pak Alif lagi ngomong, ada temannya ngomong sendiri. Nah, Bilal azan naik ke atas Ka'bah, lalu ada pemuda Mekah bilang, "Oh, itu ya namanya azan. Kalau gitu aku pun bisa." Dia orang Mekah ikut azan. Coba bandingkan nanti azan Mekah sama azan Madinah ada beda. Tapi sama-sama merdu sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, beda lagi nanti setiap daerah punya logat azan sendiri-sendiri. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, Islam jaya pasti akan membawa kebaikan di muka bumi. Maka sampai sekarang tetap jaya deh. Dikunjungi banyak orang untuk naik haji. Tidak ada berhala di sana. Karena perjuangan dulu orang Islam bersama-sama menaklukkan Mekah. Kalian Islam dah? Islam dah? Kalau kalian benar Islam, kalian akan membawa kejayaan bagi kita semua. Minimal di kelas kalian. Nah, jaga kebersihan. Kalian jaga. Wah Pak, itu ada sampah Pak. Lisa. Apa dek? Lihat sampah, ambil. Terus dibuang tempat sampah. Pak, berarti Mbak Lisa suruh dibuang tempat sampah? Iya. Bukan Mbak Lisanya yang dibuang tempat sampah. Sampah ini dibuang. Berhala-berhala yang ada di kita. Itu berhala kan nyakit mengotori hati kita. Orang percaya sama berhala, sama patung. Wow, patung dipercayai gara-gara patung ini dapatkan ini. Nah, itu sudah termasuk syirik. Sama, sampah akan menyebabkan kejelekan bagi kita. Banyak sampah di rumahku. Oh, enggak ada yang protes, berarti belum kenal lagunya. Oh, ada yang tahu. Gara-gara aku. Aslinya kan bukan banyak sampah, tapi banyak nyamuk di rumahku. Gara-gara aku malas bersih-bersih. Oh, coba cek yang di sini. Siapa pernah kena penyakit demam berdarah? Demam berdarah gara-gara digigit nyamuk. Lalu kalian virusnya masuk ke dalam tubuh. Lalu kalian ya, maka harus jaga bersih-bersih. Kelas kalian juga harus bersih. Pak, aku boleh enggak bawa parfum untuk nyemproti kelas biar wangi? Boleh. Karena apa? Karena nyamuk dia kalau wangi-wangi tertentu dia akan takut. Ya. Boleh nggak bawa sampah Pak? Malah bawa sampah. Sama tadi, Mekah itu dibersihkan, lalu kita isi dengan kebaikan, yaitu azan. Kebaikan kita apa? Wangi-wangian itu termasuk kebaikan. Siap? Adik-adik yang di kelas 2B siap jadi orang yang soleh? Siap jadi orang yang takwa? Mengamalkan Islam minimal sekali, paling gampang apa? Nata sandalnya. Minimal sandalnya sendiri. Pak, kalau aku nata sandal temanku boleh enggak?
Boleh, malah bagus sekali. Orang yang bantu orang lain akan dapat pahala seperti apa, Dek? 1 tahun iktikaf. 1 tahun iktikaf akan pahalanya banyak sekali. Dijauhkan dari neraka 1 parit itu aja jaraknya langit dan bumi. Padahal cuma satu kali nolong orang bisa dijauhkan dari neraka 3 parit. Berarti 3 kali langit dan bumi. Oh, adik-adik, masih ingat kemarin siapa yang sudah pernah naik ke bulan? Namanya siapa? Aku. Astronotnya namanya siapa? Astronotnya namanya Roket. Neil Armstrong mendarat di bulan dengan selamat. Kok enggak tertib ini ya? Ayo. Oh, enggak tertib kan? Maka duduk yang rapi. Ada yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Semoga Allah ridhai kita semua. Kita jaga diri kita dari berhala zaman sekarang. Keyakinan yang salah. Biar kita benar yakinnya sama Allah. Sekian dari Bale. Semoga Allah ridhai kita semuanya. Allah mudahkan masuk surga Firdaus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.